menjelaskan mengenai pemrograman yang sudah kelompok kami buat. Pemrograman sederhana yang kami buat adalah pemrograman resep makanan. Tapi sebelum itu kami mau melanjutkan perkenalan anggota kelompok kami. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Dinda Octavia Asif Arifin dengan NIM 40. Perkenalkan nama saya Naila Al-Madani dengan NIM 6. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Al-Huda dengan NIM 36. Perkenalkan nama saya Rena Mulyanisi dengan NIM 05. Perkenalkan nama saya Wafa Zahra dengan NIM 01. Nah, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke video penjelasannya. Saya Rena Mulyanisi akan menjelaskan program sederhana yang telah kami buat. Pertama, variabel. Apa itu variabel dalam pemrograman? Variabel itu adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel ini dibuat dengan menetapkan nilai menggunakan komandan. Dalam pemrograman yang telah kami buat, variabelnya adalah resep makanan. Kemudian nasi goreng, mie goreng, sate. Tipe data yang digunakan adalah dictionary. Dictionary adalah tipe data koleksi seperti list. Tetapi yang membedakan keduanya adalah dictionary adalah tipe data yang menyimpan kunci, nilai, case, value yang tidak berurutan. Dictionary memungkinkan kita mencari data menggunakan kunci yang unik. Selanjutnya, di dalam dictionary bahan yaitu nasi, minyak, bawang, garam, kecap adalah tipe data list. List adalah kumpulan nilai yang dapat diubah dan dapat menyimpan nilai baru di dalamnya secara berurutan. List menggunakan kurung suku dan setiap nilai di dalamnya dipisahkan menggunakan koma. Selanjutnya di dalam dictionary cara masak yaitu iris-iris bawang, panaskan minyak, lalu tumis bawang, tambahkan nasi, tambahkan kecap dan garam, aduk hingga rata, angkat dan sajikan. Tipe data yang digunakan adalah tuple. Tuple adalah jenis data koleksi yang tidak dapat dirubah. Jadi, data di dalamnya tidak dapat diubah atau ditambahkan atau menghapus data yang terdapat di dalamnya. Baik, setelah penjelasan teman saya tentang variabel tadi, saya, Wafa Zahra, akan melanjutkan atau menjelaskan tentang program sederhana yang menampilkan daftar resep makanan menggunakan perulangan dan input dari pengguna. Pertama, program ini menggunakan perulangan for in range 1000 yang artinya program bisa berjalan hingga 1000 kali atau sampai pengguna memilih untuk berhenti. Baik, kita coba klik run. Nah, muncul daftar resep dari 1, yang pertama nasi goreng, 2 mie goreng, 3 sate, dan 4 stop. Kita coba yang pertama, nasi goreng. Nah, muncul resep dan cara pembuatannya. Terus kita pilih 3. Resep mie goreng, 3 resep sate. Nah, setiap kali perulangan berjalan, program akan menampilkan menu pilihan resep, yaitu tadi nasi goreng, mie goreng, sate, dan 4 stop. Nah, input tersebut disimpan ke dalam variabel pilihan. Variabel pilihan yang seperti ini. Pilihan input yang tadi, pilihan resep 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menghentikannya kita bisa memilih 4.
Nah, kita coba lagi. Nah, program berhenti. Terima kasih. Itu akan memberhentikan program. Nah, ide dari program ini adalah agar pengguna bisa memilih resep berulang kali tanpa harus menjalankan program dari awal. Program hanya akan berhenti jika pengguna memilih angka 4 atau stop. Jadi, jika tidak ada input, program akan terus berjalan. Jadi makanya kita harus membuat input, yaitu ada pilihan 4 untuk memberhentikan program. Mungkin sekian dari saya, itu saja. Saya serahkan ke teman saya, yaitu Rido. Baik, kita akan lanjut ke dalam if dan elif. Karena dua kode ini kurang lebih sama saja, jadi saya akan menjelaskan tentang if-nya ini saja. If untuk pilihan 1, jika kita memilih 1, yang akan di print adalah semua yang ada di bawah ini. Sebelum itu, agar mempermudah kodenya biar semakin rapi dan sedikit mudah dipahami, kita tambahkan resep, kita sama dengankan resep makanan yang ada di sini. Karena kita memilih 1 dan yang ada di pilihan di sini juga 1, jadi kita akan menyamakannya dengan nasi goreng. Jadi jika ada pilihan untuk ngeprint seperti ini, yang akan diambil adalah dictionary yang ada di sini. Untuk resep nasi goreng, ini adalah printnya. Join akan muncul setelah kata bahan ini. Gunanya join ini adalah ketika resep di sini, bahan akan diambil dari resep yang ini, yaitu nasi goreng. Dia akan mengambil bahan yang ada di sini. Gunanya join ini adalah untuk setiap kata yang ada di bahan ini akan dipisahkan oleh koma. Jadi outputnya kurang lebih akan seperti ini. Misal saya pilih 1, ini dia. Setiap kata akan diikutkan koma dan juga spasi. Untuk for langkah intercept, cara masak. Jadi untuk langkah yang ada di dalam resep, yaitu cara masak ini, setiap langkahnya ini akan ditambahkan garis dash seperti ini. Lalu muncullah langkahnya. Gunanya for ini adalah untuk ngelis, agar listnya terlihat rapi. Seperti ini. Cara masaknya ini. Jadi setiap langkahnya itu akan dipisahkan dan akan diikuti oleh dash gitu. Sama juga pilihan 2 dan pilihan ketiga. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya mau menjelaskan bagian output atau bagian hasil dari pemrograman yang sudah kelompok kami buat. Selanjutnya, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan mengklik run. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tampilan daftar resep. Yang pertama itu ada nasi goreng, yang kedua ada mie goreng, yang ketiga ada sate, yang keempat itu stop karena list data resep makanan kami hanya ada 3 masakan. Kemudian yang keempat kita stop karena itu untuk menghentikan pemrograman ini. Selanjutnya, user diminta untuk menginputkan
angka sesuai dengan pilihan pada daftar resep. Semisal user ingin memasak nasi goreng, maka user dapat memasukkan angka 1 atau mengklik angka 1, kemudian mengklik enter. Nah, akan muncul resep nasi goreng mulai dari bahannya, cara memasaknya, dan cara memasaknya. Kemudian pada tampilan bahan ini, kita memasukkan yang ini, perintah join ini, itu digunakan agar tampilannya lebih rapi. Kemudian pada bagian yang cara masak ini terdapat numbering strip-strip ini karena kita menambahkan ini for langkah in the step. Cara masak kita memasukkan print terus strip baru langkah. Kemudian akan muncul tampilan pengulangan pilihan karena kita memasukkan karena kita menambahkan loop program hingga 1000 kali. Kemudian ketika user ingin memasak mie goreng, kita bisa mengklik angka 2, kemudian klik enter. Nah, muncul deh resep dari mie goreng, mulai dari bahan dan cara memasaknya. Sama juga seperti pilihannya di atas. Ketika kita ingin memasak sate, kita cukup mengklik angka 3 dan enter. Muncul resep dari sate, mulai dari bahan dan cara memasaknya. Kemudian apabila user ingin menstopkan program ini, dapat mengklik angka 4 dan mengenternya. Nah, akan muncul tampilan program berhenti dan terima kasih. Namun, apabila kita memasukkan berbeda dengan pilihan yang ada, akan muncul tampilan seperti ini. Semisal user diminta untuk menginputkan pilihan resep kan. Nah, ini apabila kita menginput angka 5, nah nomor 5 ini kan tidak ada pada pilihan daftar resep. Nah, nanti akan muncul tampilan pilihan tidak valid dan coba lagi. Hal ini dikarenakan pada pencabangan else ini, print pilihan tidak valid coba lagi dan continue untuk melanjutkan ke literasi berikutnya. Jadi setelah muncul tampilan seperti ini, akan muncul pilihan daftar resep lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Halo, nama saya Nila Ramadhani dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Dan pada penjelasan saya di sini, saya akan menjelaskan bagian Elif pidana 4. Dan pada bagian ini berfungsi untuk mengatur jalannya program saat pengguna memilih menu. Jika pengguna memilih angka 4, maka ada perintah break yang artinya keluar dari perulangan, jadi programnya akan berhenti. Nah, di sini saya akan memberi contoh, kita disetkan. Nah, di sini kan dalam daftar resep ada pilihan 1 mie goreng, 2 mie goreng, 3 sate, dan 4 sop. Nah, kita akan memilih program yang akan kita berhentikan ini di angka 4 dan kita akan tulis angka 4 di sini dan kita enter. Nah, di sini akan tertulis program berhenti dan terima kasih. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagian else. Nah, pada bagian ini program akan menjalankan perintah continue yang berarti melanjutkan ke perulangan berikutnya supaya pengguna bisa mencoba lagi. Nah, dalam maksud continue ini, kalau ingin melanjutkan program ini, kita harus pilih daftar resep yang tidak ada tertera di sini. Di sini kan ada nasi goreng dan mie goreng, sate, dan sop. Nah, jika ada pilihan 4, ada 4 daftar. Nah, di sini kita harus memilih yang tidak tertera di dalam daftar tersebut. Nah, seperti kita akan ketik angka 5. Nah, karena angka 5 ini dalam daftar resep tidak ada ya, jadi saya akan mencetnya dan pilih enter.
Oke, di sini tulisannya pilihan tidak valid dan coba lagi. Nah, jadi ini akan jadi lanjutan ke iterasi berikutnya. Oke, sekian dari penjelasan saya di sini. Saya kembalikan kepada teman saya lagi. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pemrograman sederhana yang kelompok kami buat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.